kita sudah mendengarkan 7 jemaat itu. Seperti yang pernah saya saksikan bahwa Tuhan menyuruh saya pada saat tanggal 1 Juni di dalam doa saya tengah malam untuk saya mempelajari ulang kembali pasal 1 sampai pasal 3 dan saya khotbahkan. Dan memang itulah keadaan sekarang ini. Saudaraku, sekarang ini sangat banyak sekali anak-anak Tuhan mencari gereja yang bisa menghibur, meninabobokan, bahkan mencari gereja di mana pendetanya bisa melucu, khotbahnya lucu-lucu, tertawa, ya toh. Kalau menurut saya sih, kalau mau lucu-lucu tertawa ya nonton saja OVJ, ya toh, itu kan lucu-lucu kalau di sana, ya, kalau memang mau yang lucu. Tapi kalau mau bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam rohani, carilah gereja yang memang dia benar-benar menyatakan kebenaran firman Allah. Kenapa? Saya mau berkata, jangan pernah nyaman beribadah di gereja yang perfect. Jangan pernah nyaman beribadah di gereja di mana dosa tidak pernah ditelanjangi. Kalau memang engkau beribadah di sana, carilah gereja yang memang benar-benar mengajari engkau tentang kebenaran, tentang pertobatan. Sebab apa? Kembali saya ingatkan bahwa firman Allah berkata nantinya sangat sedikit orang yang masuk dalam kerajaan sorga. Jadi berusahalah untuk kita bersama ada pada barisan yang sedikit itu. Berusaha, berjuanglah di dalam pertandingan iman sekarang ini. Bahkan kita melihat banyak sekali aturan-aturan sekarang, ya. Banyak sekali aturan-aturan sekarang yang mengatakan bahwa hamba Tuhan itu kalau khotbah itu ya enggak usah yang keras-keras, ya. Jangan ekstrim. Cobakah hamba Tuhan itu khotbahnya itu lembut, karena Roh Kudus itu lembut. Memang Roh Kudus lembut, tidak pernah salah, ya. Roh Kudus itu lembut. Tapi yang dimaksud dengan Roh Kudus lembut ini bagaimana? Artinya adalah orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang memang benar-benar sudah menyatu dengan Tuhan, sifat, hati, perbuatan dia lemah lembut, ya. Tidak pemarah, tidak lagi kasar, tidak suka memaki-maki, tidak pendendam. Itu arti kata Roh Kudus lembut. Jadi Roh Kudus itu manis dan lembut tinggal di sini yang mengubah segala karakter kita. Jadi kalau kita tidak suka firman tentang kebenaran, bagaimana bisa Roh Kudus ada di sini? Yang ada itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah ada. Nah, jadi saya mau sampaikan firman Allah, kesimpulan daripada 7 jemaat itu. Saudaraku bayangkan, di negara Asia kecil, yaitu Turki yang sekarang ini kita sebut, ada 7 jemaat itu, tapi hanya 2 yang mendapat pujian dari Tuhan, tidak ada sedikit pun celah. Ya. 2 jemaat itu yang dapat pujian, dan hanya 2 itulah yang sampai hari ini masih ada. Kalau yang 5 lagi sudah habis, tinggal kenangan, tinggal puing-puing bangunan gerejanya saja yang ada. Nah saudaraku, seperti saya katakan tadi, dari 7 jemaat yang saudaraku sudah dengarkan khotbahnya, atau mungkin saudaraku saudaraku putar-putar ulang kembali, ya, putar ulang kembali baik waktu masih yang ada di grup WA ataupun sesudah di Facebook ini. Ketika saudara putar kembali, saudara dengar kembali, saudaraku bisa menilai ada di jemaat mana. Jemaat itu, jemaat Efesus itu jemaat yang bagaimana? Jemaat Efesus adalah jemaat yang sudah meninggalkan kasihnya yang semula. Awalnya mereka bekerja giat. Rintangan, tantangan apapun itu, mereka tetap maju. Mereka menuai jiwa-jiwa, tetap semangat bekerja untuk Tuhan.
Tetapi akhirnya mereka meninggalkan kasihnya yang semula. Mereka meninggalkan visinya yang semula. Mereka meninggalkan motivasinya yang semula. Saya mau berkata, adakah di antara saudara yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan? Apabila saudara sudah kehilangan kasih yang mula-mula, maka saudara menjadi jemaat yang suam-suam kuku, yang siap dimuntahkan oleh Allah sendiri. Dia sendiri berkata dimuntahkan. Kalau dimuntahkan berarti ditolak, tidak lagi diterima, tidak lagi diakui. Bayangkan segala sesuatu yang sudah dimuntahkan. Kalau sudah dimuntahkan, gak mungkin lagi kita makan. Makanan apapun yang sudah kita muntahkan, tidak mungkin lagi kita makan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita menjadi jemaat yang suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak. Jadi supaya kita ini menjadi jemaat yang panas, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Seperti ini sungguh luar biasa. Saudaraku, setia mengikuti doa pagi ini, itu luar biasa saudaraku. Anggaplah engkau itu sekarang berada di dalam gereja. Ya, memang rumahmu adalah rumah doa. Ya, rumah di mana tempat engkau tinggal, ketika engkau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan setia di sana, maka rumahmu itu adalah rumah doa. Rumahmu itu ibarat daripada seperti gereja. Engkau duduk di sana, menikmati hadirat Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati firman Tuhan dengan penuh sukacita. Maka dengan cara itulah engkau menjadi jemaat yang panas di hadapan Tuhan dan bersiap diri untuk masuk dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi kalau jemaat di Efesus yang kita tahu bahwa mereka adalah jemaat yang kehilangan kasih yang semula. Lalu jemaat di Smyrna, luar biasa ini, mereka punya jemaat kasihan, tapi sampai hari ini mereka ada. Mereka adalah jemaat yang sangat menderita. Saudaraku, kehidupan kita ke depannya akan sangat menderita. Ketika sudah kita masuk kepada Great Tribulation, bersiap diri kita masuk dalam Great Tribulation. Ya, sekarang saja sudah mulai terasa, betul? Tahun depan, bersiap dirilah. Yang punya lahan, puji Tuhan, bisa mereka bercocok tanam di sana, berkebun. Tanam sayuran kah, tanam rica kah, ya toh? Ya. Yang punya sawah, mereka enak menanam padi. Tapi kalau mereka yang tidak punya lahan, semua serba beli, ini kasihan. Pada masa Great Tribulation ini, semua harga mahal. Sangat mahal. Sekarang saja sudah sangat mahal. Dan saudaraku sudah mendengarkan pengumuman dari Menteri Keuangan itu? Itu dia. Ya. Jemaat di Smyrna adalah jemaat yang sangat miskin, jemaat yang penuh dengan tekanan. Mereka itu difitnah, mereka itu diolok-olok, mereka itu diejek. Dan sekarang ini pun sangat banyak umat Tuhan menjadi pengejek-pengejek. Comot firman Tuhan sepotong-sepotong. Pakai itu menjadi senjata untuk mengejek anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan zaman sekarang ini banyak para pelayan-pelayan Tuhan mencomot firman Tuhan sepotong-sepotong. Ya toh? Mencomot firman Tuhan sepotong-sepotong. Untuk apa? Untuk mengejek para hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang benar-benar menyatakan kebenaran firman Allah. Banyak sekali saudaraku, tekanan demi tekanan yang dialami oleh jemaat Smyrna. Dan ini juga kelak akan terjadi bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu yang mana? Kita. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika kita tidak tergoda ketika mereka goda, ketika kita tidak ikut-ikutan ambil bagian di dalam kehidupan mereka yang mereka kerjakan, mereka akan mengejek, mereka akan mengolok-olok, mereka akan menghina, mereka akan menyingkirkan engkau. Tetapi mari kita mengambil sikap seperti jemaat di Smyrna. Mereka tetap bertahan walaupun mereka banyak mengalami penderitaan, tekanan.
Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang dibunuh oleh karena firman Tuhan. Lalu jemaat Pergamus, mereka ini hidup tinggal di sarangnya iblis. Tahta iblis itu adalah sarangnya iblis. Dan mereka awalnya itu kuat. Tidak lari, tidak takut. Bahkan mereka membuat supaya iblis itu takluk tunduk kepada mereka. Ini jemaat di Pergamus. Tapi apa yang terjadi? Awalnya mereka masih mampu. Tapi lama-kelamaan mereka tidak mampu lagi. Dan akhirnya mereka lari dari imannya yang semula. Dan mengikuti ajaran Bileam. Dan ajaran sektenya Nikolaus. Mereka hidup dalam perzinahan, mereka hidup dalam perdukunan, mereka hidup dalam penyembahan berhala, mereka hidup dengan persahabatan dengan dunia ini, dengan keglamurannya, dan tidak ada pertobatan. Langkah awal mereka memang luar biasa di dalam iman kepada Kristus, tetapi langkah akhirnya itu, saya mau ingatkan, Tuhan tidak melihat langkah awal kita. Tapi Tuhan mau melihat langkah akhir kita. Jangan awalnya kita menggebu-gebu dalam Tuhan, menggebu-gebu dalam ibadah, menggebu-gebu dalam doa, menggebu-gebu dalam membaca firman Allah. Tapi akhirnya kita melempem. Tapi biarlah semakin banyak goncangan itu semakin giat, semakin sungguh-sungguh, semakin digoncang tak tergoncangkan, semakin digoda tak tergoda, tetap setia di dalam iman kita kepada Kristus. Amin. Hendaknya seperti itu. Itu jemaat di Pergamus. Yang keempat, jemaat di Tiatira. Ini. Membiarkan wanita Isabel, membiarkan ajaran Isabel ada di dalam gereja. Artinya adalah mereka kompromi dengan dosa. Enggak apa-apa kau minum mabuk, enggak apa-apa kau ganti-ganti pasangan, enggak apa-apa kau pergi kepada dukun, enggak apa-apa kau menyembah kepada dewa, kepada kuil, enggak apa-apa kau berzina. Yang penting kau percaya kepada Kristus. Ini ajaran yang ada di jemaat Tiatira. Bagaimana bisa jadinya di dalam satu gereja ada dua ajaran? Cukup satu ajaran saja, yaitu kebenaran firman Allah. Tidak ada yang namanya kompromi dengan dosa. Bayangkan sudah jelas-jelasnya wanita itu pelacur. Dia menyebut dirinya nabiah. Padahal kehidupannya, siapa sih manusia yang tidak berdosa? Ya, semua kita berdosa, saudaraku. Saya berdosa, saudara berdosa. Semua kita berdosa, tapi tidak pendosa. Ya, beda berdosa, beda pendosa. Kalau berdosa, dia menyadari hidupnya berdosa dan minta pengampunan kepada Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, minta belas kasih Tuhan dan bertobat, berusaha meninggalkan dosa itu. Itu berdosa. Tapi kalau pendosa, dia tidak pernah menyadari bahwa yang dia kerjakan itu adalah dosa. Bahkan hampir tiap hari dia melakukan dosa dan tidak pernah mau mengakui kesalahannya dan tidak pernah mau berusaha untuk meninggalkan dosa. Jadi yang dia kerjakan terus dosa-dosa. Nah, ini wanita Isabel ini. Dia pendosa, tapi dia menyebut dirinya nabiah. Anehnya itu kok pendeta itu, kok gembalanya itu mengizinkan dia melayani juga. Kenapa? Karena pendetanya ini juga melakukan hubungan dosa dengan wanita Isabel ini. Karena dia juga kompromi dengan dosa. Bukankah demikian banyak sekarang hamba-hamba Tuhan? Hamba Tuhan banyak kali jatuh di dalam apa? 3 tahta, harta, wanita. Ini kebanyakan hamba Tuhan jatuh di dalam 3 dosa ini. Tahta, harta, wanita. Kalau dia sudah hebat, dipuji-puji banyak orang. Yang awalnya dia melayani untuk Tuhan, tetapi semua itu sudah dia kesampingkan karena sudah terlalu banyak sanjungan pujian, karena sudah terlalu banyak harta yang dia miliki. Itu tadi tahta, kedudukan.
Harta sudah lagi tidak menjadi motivasi dia untuk melayani Tuhan, tapi motivasinya untuk harta. Dan akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan. Ini banyak sekali para pelayan-pelayan Tuhan jatuh dalam dosa itu. Dalam tahta ini tadi kesombongannya yang luar biasa. Merasa diri dia bahwa hebat, merasa diri paling pintar, jago. Semua oleh karena kepintarannya dia. Ini tadi tahta itu saudara. Ini jemaat di mana? Tiatira. Jemaat di Sardis. Mereka mati rohani. Mereka hidup secara lahiriah, mereka sangat diberkati, makmur, tidak ada kekurangan, berlimpah ruah. Bahkan di sana banyak emas. Tetapi mereka hidup, Tuhan bilang, sesungguhnya kamu mati. Bahkan Tuhan mengingatkan, dan hidupkanlah kembali yang hampir mati itu. Artinya adalah hampir mati, sudah koma. Bagaimana caranya kita mau menghidupkan yang sudah koma? Sudah koma rohaninya. Jadi yang ada di sana itu mati rohaninya dan koma rohaninya. Siapa yang mau membangkitkan yang koma ini? Nggak ada. Ya mati juga, habis. Jangan pernah kita mengalami koma dalam rohani, apalagi mati rohani. Ya, syukuri kalau engkau mendengarkan firman Tuhan yang ya katakanlah mungkin tajam. Karena firman Tuhan sendiri juga bilang kok, firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Dia menusuk amat dalam, bahkan sampai memisahkan antara jiwa dan roh. Dia menusuk amat dalam sampai ke tulang sumsum. Bayangkan itu firman Tuhan. Jadi kan gak mungkin lagi firman Tuhan mendabobokkan. Tidak waktunya lagi untuk kita menjadi jemaat halaman. Jemaat halaman itu akan tinggal. Tetapi yang terangkat adalah jemaat di ruang suci dan jemaat di ruang maha suci. Yang sudah dewasa rohani, yang kuat ketika dia diterpa ombak, diterpa masalah, diterpa penderitaan, ketika dia dicaci maki, disakiti, tidak pernah membalas. Itulah jemaat yang dewasa. Dalam segala hal dia tetap setia kepada Tuhan. Dalam segala kekurangan dia tetap setia pada Tuhan. Dalam segala penderitaan dia tetap setia kepada Tuhan. Itulah jemaat yang dewasa rohaninya. Jangan sampai rohani kita mati. Amin. Biar tetap terpelihara. Yang selanjutnya, jemaat di Philadelphia. Ini jemaat yang kedua yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia lemah. Secara ekonomi mereka lemah. Secara fisik, bangunan gereja mereka lemah. Bahkan jumlah bilangan mereka pun tidak banyak. Tapi mereka kuat, Tuhan bilang. Sama seperti siapa? Nuh. Nuh di dalam bahtera berapa orang? 8. Nuh, istrinya, anaknya 3, menantunya 3. 8 orang. Mereka sedikit jumlahnya, tapi mereka kuat. Bisa membangun bahtera besar, tinggi, dan mereka kuat di dalam Tuhan. Jadi tidak selalu yang jumlah bilangannya itu banyak menjadi jemaat yang kuat. Buktinya mereka nggak pernah pergi memberitakan Injil. Memang secara fisik gereja memang mentereng, besar. Jemaat ribuan. Ibadah dalam hari Minggu, ibadah raya dalam hari Minggu mungkin sampai 3 sesi atau ada yang sampai 5 sesi karena ribuan jemaatnya. Keuangan mereka, kas mereka mungkin miliaran. Ya, mungkin miliaran. Atau ratusan juta lah paling sedikitnya. Tapi belum tentu mereka menjadi jemaat yang kuat.
Belum tentu mereka mau menjadi jemaat yang kuat. Secara keuangan, secara ekonomi mungkin mereka kuat. Tetapi di dalam iman, di dalam kerohanian, dalam pelayanan mereka lemah. Adakah mereka itu mau pergi memberitakan Injil? Yang dimaksud dengan jemaat yang kuat adalah mereka mau keluar memberitakan Injil. Mereka mau melahirkan jiwa dan membawa jiwa kepada Tuhan. Itu jemaat yang kuat. Tapi kalau jemaat yang lemah, sekalipun mereka itu banyak harta, tapi kalau mereka tidak mau keluar memberitakan Injil atau tidak mau bersaksi, itu bukan menjadi jemaat yang kuat. Jadi sekalipun saudaraku mungkin tidak memiliki banyak harta, layanilah Tuhan. Itu sebabnya seringkali saya bilang, kalau engkau punya data, pakailah datamu itu untuk mengupload firman Allah. Jangan kalau engkau galau bikin di sana statusmu. Engkau lagi marah bikin status. Lagi membenci seseorang bikin status. Lagi sakit hati bikin status. Enggak begitu. Pakai datamu, bikinlah di sana status yang membangun iman. Sebab apa? Yang membaca statusmu itu ribuan orang. Mungkin di antara ribuan orang yang membaca statusmu itu akan ada yang diberkati Tuhan. Pakai untuk melayani Tuhan. Media sosial sekarang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Dulu kan radio, habis itu televisi. Nah sekarang semakin cepat, semakin canggih, handphone. Pakai handphonemu itu untuk memberitakan Injil. Jemaat di Philadelphia, walaupun lemah, tapi mereka kuat dalam roh. Jemaat di Laodikia, ini jemaat yang keberapa? 7. Yang ketujuh. Mereka adalah jemaat yang dimuntahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka suam-suam kuku. Mereka kaya, sangat kaya. Sangat kaya. Mereka pembuat kain wol. Tapi Tuhan bilang, kamu telanjang. Mereka ada terkenal dengan pengobatan rumah sakit kedokteran. Tapi Tuhan bilang, kamu buta. Sampai Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-17, kita baca dulu. Baca ayat 17. Wahyu pasal 3 ayat 17. Siapa bertelinga? Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, jemaat di Laodikia ini sangat kaya raya. Akibatnya mereka menjadi sombong. Dan mereka berkata, aku kaya, uangku banyak. Apapun yang kubutuhkan bisa dengan uang. Sampai bolak-balik kota Laodikia diporak-porandakan, diluluh-lantakkan, ombak lagi, gempa. Mereka bisa membangun diri mereka sendiri kembali tanpa ada swadaya dari luar, tanpa ada bantuan dari luar. Karena mereka punya swadaya di dalam. Mereka kuat. Berkali-kali mereka dihancurkan oleh gempa. Mereka bisa membangun diri mereka kembali. Mereka berasa paling kuat. Sehingga mereka berkata bahwa tidak lagi menyembah kepada Tuhan Yesus, tapi kepada kuil-kuil, kepada berhala-berhala. Mereka kaya, tapi Tuhan bilang apa? Mereka bilang, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, dari segi makanan, minuman, pakaian, keuangan, memang mereka tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, kata Tuhan Yesus, bahwa engkau melarat. Secara ekonomi oke, kaya melimpah. Tapi rohani mereka itu melarat, miskin, melarat, malang. Bahkan buta dan telanjang. Ini jemaat di Laodikia. Ada banyak orang-orang kaya sekarang yang sombong. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang apa? Lebih mudah seekor onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Enggak semua sih.
Ada banyak orang-orang kaya yang rendah hati. Ada banyak. Tapi ada banyak juga orang-orang kaya sombongnya setengah mati. Memandang sebelah mata pun tidak. Memandang kepada orang miskin pun tidak. Menolong pun tidak. Datang di gereja emas berjalan, toko berjalan. Sudah itu datang paling belakangan, terlambat, dan mencari tempat duduk paling depan supaya kelihatan ini. Atau sampai ini semua berisi emas, ini emas. Giginya pun dicopot semua, diganti dengan gigi emas. Memperkaya diri, ini jemaat di Philadelphia. Mereka memperkaya dirinya sendiri. Sementara di dalam Roma pasal 7 itu berkata bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk orang lain. Kita hidup untuk pekerjaan Tuhan. Tapi mereka tidak, saudaraku. Kiranya di antara saudaraku yang mengikuti ibadah live ini tidak ada yang demikian. Peduli dengan orang lain. Saya mau berkata, jangan sibuk untuk memikirkan harta kekayaan di dunia ini. Jangan sibuk engkau berpikir, aduh anakku ada 5, nanti aku mau bangun rumah untuk dia 5. Aduh anakku ada 3, mau aku bangun nanti rumah 3. Tidak usah, saudaraku. Semua harta kekayaan itu ketika Tuhan sudah memanggil kita, maka semua harta itu tinggal. Harta di bumi tidak pernah membawa kita ke sorga. Tapi mari menumpuk harta di sorga. Sebab harta di sorga itu yang akan membawa kita nanti ke sorga. Rumah kita satu orang satu. Sesuai dengan upah kita di bumi. Ukuran rumah dibangun oleh Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 itu. Bahwa dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat. Artinya adalah Tuhan Yesus sedang membangun rumah kita di sorga. Sesuai dengan perbuatan kita. Sesuai dengan amal baik kita. Sesuai dengan buah yang kita kerjakan selama ini. Jadi ukuran rumah di sana juga ada ukuran-ukuran seperti ukuran KPR BTN. Sesuai dengan perbuatan kita di hadapan Dia. Jadi mari menumpuk harta di sorga, saudaraku. Jangan menumpuk harta di bumi ini. Ngengat dan karat dan pencuri akan memusnahkannya. Tapi kalau harta di sorga, tidak ada ngengat di sana. Pencuri apalagi, tidak ada. Jadi pergunakan hartamu untuk orang miskin, untuk melayani Tuhan. Mungkin engkau tidak punya kesempatan karena engkau sibuk bekerja untuk pergi pelayanan. Ya paling tidak kau mendukung pekerjaan Tuhan. Itu yang harus kau lakukan. Ya, jemaat di Smyrna dengan jemaat di Philadelphia melakukan itu. Tetapi jemaat di Laodikia ini Tuhan muntahkan mereka. Karena apa? Karena mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku. Mereka memperkaya diri. Nah, kita lihat ayat 20. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Iya. Saya mau berkata, Tuhan Yesus tidak datang kepada gereja ini. Bangunan ini tidak. Tapi Tuhan Yesus datang kepada gereja yang hidup, bait Allah ini. Jemaat di Laodikia, mereka ada di dalam gereja, tapi Kristus tidak ada di dalam mereka. Itu sebabnya Kristus mengetuk pintu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu hati, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya adalah ketika kita membuka diri, ketika kita membuka hati, membiarkan Roh Kudus, membiarkan ada firman Allah di sini, maka ada persekutuan yang erat antara kita dengan Tuhan. Makan bersama, minum bersama, artinya adalah ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Adakah itu terjadi dalam hidup kita? Atau kita malas-malasan, atau hitung-hitungan, atau kita menjadi jemaat asal-asalan, ibadahnya asal-asalan, doanya asal-asalan, pelayanannya asal-asalan, semuanya asal-asalan. Jangan sampai kita seperti jemaat di Laodikia ini. Kita ada dalam gereja setiap hari Minggu, melayani pun juga. Bahkan juga kita menjadi jemaat yang heboh ketika kita memuji Tuhan. Tapi adakah Kristus tinggal di sini?
Jangan sampai kita ada dalam gereja, tapi Kristus tidak ada di dalam kita. Roh Kudus tidak ada di dalam kita. Sampai dia berkata, aku berdiri di muka pintu untuk mengetuk. Adakah kita membuka hati untuk dia? Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Itu. Buka hati, buka diri. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri pun juga membuka hati. Membuka dirinya untuk kita. Jadi supaya ada persekutuan yang intim. Supaya ada persekutuan yang erat. Buka hati untuk dia. Jangan malas-malasan. Doa jangan malas-malasan. Ya, hitung-hitungan waktu. Kasih yang terbaik bagi Tuhan. Karena dia pun juga sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Kasih yang terbaik bagi Tuhan. Sebab dia pun sudah memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Dia sudah memberikan yang terbaik. Bangun hubungan kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak datang kepada bangunan gereja yang mati. Tapi Tuhan Yesus datang kepada gereja yang hidup, yaitu saya dan saudara. Apakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali? Apakah kita sudah siap? Saudaraku, persiapkan dirimu untuk masuk pada masa Great Tribulation itu. Persiapkan dirimu. Anak-anak Tuhan memang harus mengalami itu. Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri saja pun mengalaminya. Maka kita anak-anaknya pun juga mengalami hal yang demikian. Jadi jangan takut ketika engkau ada dalam kesusahan. Ketika engkau ada dalam penderitaan, jangan takut. Ada malaikat, ada Roh Kudus yang meneguhkan hatimu, yang memberi kekuatan kepadamu. Tidak usah takut. Tetap pegang erat-erat firman Allah itu. Ayat terakhir, ya, pasal 3 Wahyu ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Iya. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada firman Allah, menuruti firman-Nya, menantikan Dia dengan setia, tetap mengerjakan keselamatan kita, maka masa Great Tribulation, masa kesusahan yang berat yang akan datang, Tuhan Yesus melindungi kita. Ada malaikatnya, ada Roh Kudusnya bersama-sama dengan kita. Selagi masih Roh Kudus itu belum diangkat, mari, itu masih ada kesempatan bagi kita untuk setia, untuk tetap kuat, tetap mencari Tuhan. Sebab ada nanti saatnya Roh Kudus diangkat ke sorga. Kalau Roh Kudus itu sudah diangkat ke sorga, habislah. Jadi selagi masih ada Roh Kudus di bumi ini, datang kepada Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Ya, kerjakan semua dengan sungguh-sungguh. Ibadah sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, ya, mendukung pekerjaan sungguh-sungguh, melakukan kebaikan sungguh-sungguh. Semua kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semua penderitaan yang ada, Tuhan tidak pernah salah melakukan itu semua. Tidak pernah salah. Semua yang akan terjadi ini tidak salah. Menurut kita mungkin salah. Masa sih Tuhan membiarkan kita ada dalam kesusahan? Mungkin kita berkata demikian. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang salah. Semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Great Tribulation juga tidak salah. Tuhan membuat itu. Semuanya baik untuk kita. Yesus tidak pernah
pernah salah. Oh, Yesus tidak pernah salah. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus, Yesus tidak pernah salah. Ya, apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Apapun yang Engkau kerjakan buat kami umat-Mu, apapun yang terjadi saat ini Tuhan, tidak pernah salah. Engkau mengizinkan semuanya itu terjadi. Yang seringkali salah itu adalah kami. Semua yang Kau kerjakan buat kami itu semuanya baik, untuk menjadikan kami dewasa di dalam rohani kami, agar di mana Engkau berada, kelak juga kami berada di sana, dan kami menerima mahkota kemuliaan dari-Mu Tuhan Yesus. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan. Jangan pernah bersungut-sungut di dalam mengiring Tuhan. Jangan bersungut-sungut di dalam penderitaan, pencobaan, atau masalah apapun yang sedang Engkau alami. Jangan pernah bersungut-sungut untuk semuanya itu, tapi bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur, syukuri apa yang ada. Dia tidak pernah salah. Yang Dia kerjakan itu semuanya baik. Haleluya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Amin, haleluya. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Sekali lagi katakan dari hatimu yang paling dalam, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah